fikihnya. Saya lanjutkan pada pembahasan sekarang al-jam'u baina sholatain, bab menjamak di antara dua sholat. Kalau pada penjelasan sebelumnya kita sudah tuntaskan pembahasan masalah qashar dan syarat-syarat qashar. Saya ulangi istilahnya lebih gampang. Qashar itu meringkas yang 4 jadi 2 dan bisa dilakukan secara masing-masing. Isya nanti kita qashar, ya sudah. Besok zuhur kita qashar, enggak usah digabung, enggak usah dijamak. Qashar misalnya, ya sudah, selesai. Nanti ketemu waktu asar, qashar lagi misalnya, ya sudah. Itu istilah qashar dengan syarat-syarat yang sudah kita jelaskan secara detail pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk pada jamak. Jamak sendiri artinya menggabungkan dua waktu sholat. Kalau qashar meringkas yang jumlahnya 4 jadi 2. Kalau jamak menggabung antara zuhur dengan asar, antara maghrib dengan isya. Itu namanya jamak, digabung. Jadi waktu sholatnya digabung, pelaksanaannya di dalam satu waktu. Itu namanya menjamak. Nah, bisa nanti sekaligus kalau kita sudah paham ini aturannya, sudah digabung plus dikosor juga, maka namanya jamak qashar. Sudah kita gabung sekaligus diringkas juga, namanya jamak qashar. Nah, asbabul jam'i salasatun, sebab-sebab bolehnya menjamak itu ada 3. Jadi kalau tidak ada sebab ini maka tidak boleh. Sehingga perlunya dasar syariat ini, ya. Perlunya dasar syariat ini supaya penerapannya benar dulu. Nanti perkara menyempurnakan itu masuk pada bimbingan berikutnya tentang ma'rifat kepada Allah. Bagaimana sesungguhnya kita benar-benar mengenal kepada Allah. Nah, itu nanti ada bimbingan berikutnya. Yang penting pondasinya benar dulu. Ya, artinya juga jangan nanti langsung ke makrifat tapi tidak ada syariatnya, atau cuma syariat saja tapi ya sebatas itu, ya kurang juga. Dua-dua harus beriringan, ya. Kita beribadah dengan syariat yang benar sekaligus bagaimana mengenal Allah dengan cara ibadah itu, melalui ibadah tersebut. Nah, itu ada bimbingannya lagi itu. Nah, baik, sebab-sebabnya ada 3. Yang pertama as-safar, takdiman wa ta'khiran, bepergian, musafir, orang yang bepergian. Maka boleh dia menjamak takdim dan menjamak takhir, boleh. Takdim itu adalah istilah sholat yang digabung diletakkan di waktu yang pertama, itu namanya takdim. Sholat yang digabung diletakkan di waktu yang pertama. Kalau sholat zuhur dengan asar, waktu pertama itu zuhur, maka yang asar ditarik ke waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Kalau maghrib dengan isya, maghrib itu takdim, waktu yang pertama, maka isyaknya ditarik ke waktu maghrib, itu namanya jamak takdim. Nah, kemudian jamak takhir adalah dilakukan di waktu yang kedua. Zuhur sama asar, waktu zuhur yang pertama, asar yang kedua. Zuhur ditarik ke asar, waktu mengerjakan zuhur itu di waktu asar, itu namanya takhir, jamak takhir. Maghrib dengan isya, maghribnya kita kerjakan di waktu isya, maghrib yang pertama, isya yang kedua, maka yang pertama ini, waktu pertama ini ditarik ke waktu yang kedua, itu namanya jamak takhir. Nah, silahkan. Kalau ketentuannya sudah terpenuhi, mau itu takdim silahkan, mau itu takhir silahkan. Walaupun nanti ada yang afdol yang mana, ada keafdolannya. Kemudian sebab yang kedua adalah al-matar, dalam madhab syafi'i saja, ya, hujan itu. Tetapi untuk ketentuan yang kedua ini, bagi orang yang memang benar-benar rajin dia sholat berjamaah, tidak pernah putus, lalu dia tidak mendapatkan payung, ataupun tidak ada baju ganti, ataupun tidak ada hal-hal yang mendukung
untuk tetap dia istiqomah melaksanakan keistiqomahannya sholat tadi. Kok musim hujan, deras-deras, sampai banjir-banjir bila perlu. Nah maka boleh dia menjamak, itu hanya jamak takdim saja, tidak boleh jamak takhir. Tapi syaratnya harus komplit. Maka praktek untuk sebab yang kedua ini saat ini sepertinya kita susah menemukan. Tapi perlu difahami bahwa boleh menjamak karena hujan, tapi dengan syarat-syarat tadi. Ya, jadi jangan asal-asalan, oh ini hujan saya tak jamak saja di rumah, tidak usah ke masjid. Tidak boleh begitu. Jamaknya pun di masjid. Jadi orang yang memang biasa berjamaah, kalau setahun sekali berjamaah terus jamak, tidak berlaku. Pas kebetulan hujan begitu jamak. Orang setahun sekali, atau sebulan sekali misalnya, tidak berlaku itu. Jadi yang memang istiqomah. Sama halnya dengan mengqadha sholat qobliyah subuh. Istiqomah dia sholat qobliyah. Kok satu saat terlambat dia, sudah ke masjid qomat, tidak sempat qobliyah. Boleh itu diqadha setelah sholat subuh. Habis sholat subuh mengqadha sholat qobliyah subuh. Boleh mengqadha sholat sunnah, dan itu dilakukan setelah waktu subuh adalah waktu yang dilarang, kan begitu penjelasannya. Tetapi ada beberapa penegasan bahwa sholat-sholat yang dilarang, sholat-sholat yang dilarang pada waktunya, jika dalam kondisi tertentu atau masuk pada syarat-syarat tertentu, maka boleh dia dilakukan setelah waktu sholat subuh, termasuk mengqadhanya. Nah, ini penjelasannya ya kita supaya paham, supaya tahu. Jangan sampai nanti kadang kita negur orang udah marah-marah, emosi, dilarang orang sholat setelah subuh begitu. Rupanya dia mengqadha sholat sunnah. Nah, karena dia mengerti hukumnya, mereka mengerti aturannya, lalu kita dikasih penjelasan, kitalah yang malu jadinya. Karena tidak ngerti kadang negur orang, rupanya kita yang salah. Nah, maka perlu saya sampaikan, walaupun mungkin jarang dilakukan. Kemudian yang ketiga al-maradu, sakit. Untuk sakit ini sebab yang ketiga takdiman wa ta'khiran. Boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Di rumah sakit terkapar sudah, tidak bisa ngapa-ngapain sudah, mau wudu sudah diwudukan, cebok sudah dicebokkan misalnya, atau di infus memang tidak bisa bergerak, boleh dia menjamak itu. Nah, apalagi nanti jadwalnya belum lagi perkara batal kena perawatnya yang memasangkan infus dan seterusnya, daripada memberatkan. Nah, Islam memberikan rukhsah, memberikan keringanan. Boleh dia menjamak di saat kalau karena sebab sakit. Apa jamak takdim atau jamak takhir boleh. Nah, ini sebab-sebabnya. Nah, sehingga kalau selain tiga perkara ini, jangan coba-coba acara mantenan begitu ya. Manten kemudian alasannya kenapa dijamak, ini saya manten sibuk gitu. Nah, enggak boleh ya. Kenapa dijamak? Oh, saya rapat ini, lama ini rapatnya nanti. Enggak boleh main jamak-jamakan ya. Atau saya ini ngobrol sama kawan tidak sempat sholat, saya dijamak, enggak boleh. Jadi tiga perkara ini yang menjadi sebab bolehnya menjamak. Ini pun dalam madhab Syafi'i. Kalau madhab Hanafi, beliau menyatakan tidak boleh menjamak sholat. Tidak ada menjamak sholat itu ya. Itu madhab Hanafi. Yang ada qasar kalau dalam madhab Hanafi itu. Kalau untuk jamak tidak ada. Sehingga aturan-aturannya tidak dijelaskan detailnya begini. Nah, maka ada penjelasan berikutnya untuk keluar daripada yang tidak membolehkan dengan yang membolehkan, maka di sini ulama mengatakan lebih baik tidak menjamak kecuali pada 4 keadaan. Nah, ini terlepas daripada terkait dengan pendapat tadi ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Madhab Syafi'i, Imam Syafi'i menegaskan, jadi rukhsah bagi umat dia menjamak, keringanan
Tapi Hanafi tidak membolehkan. Yang ada qashar. Kalau gabung-gabung tidak boleh. Itu mazhab Hanafi. Baik. Nah, maka di sini dikatakan al-afdal tarkul jama' khurujan min khilafi man lam yujizil jama'. Afdalnya tidak melakukan jama' karena supaya tidak berbenturan terhadap orang yang melarang, pendapat ulama yang melarang. Kecuali pada 4 keadaan, maka afdal menjama'. 4 keadaan. Yang pertama, fil haji fi yaumi Arafah fayajma'u adh-dhuhur ma'al asr taqdiman wa fi Muzdalifah fayajma'ul maghrib ma'al isya ta'khiran. Ini yang sudah berhaji, saya kira kalau saya nyampaikan ini gampang fahamnya ya. Tapi kalau belum menjalani ya butuh penjelasan tambahan. Yang jelas begini. Kita startnya wukuf itu kan ba'da zawal. Setelah zawal ya, habis zuhur itu. Habis zuhur kita wukuf terus sampai nanti malam begitu ya. Startnya itu mulai zuhur itu sampai malam, sampai sebelum fajar. Nah, kemudian dalam praktek tersebut ada nanti yang mengambil minimalnya wukuf, sehingga yang penting ya sudah dapat di sana walaupun hanya beberapa menit, pergilah dia menuju ke Muzdalifah. Nah, itu ada kajian lebih dalam lagi itu ya. Maka sekali lagi saya katakan, kalau belum mengalami ya perlu penjelasan tambahan. Nah, nanti kalau sudah mengalami atau sudah akan berangkat, pastikan belajar bab ini. Jangan manasik bab tawaf, sa'i, tahallul, jangan itu saja. Bab sholatnya pastikan manasik juga. Sholat dalam perjalanan, sholat menjama' dalam aturan-aturan najis dan tidaknya, i'adah sholat, lihurmatil wakti, sholat lihurmatil wakti, pastikan belajar itu. Dan saya berpesan juga para pembimbing, pastikan ajarkan juga itu. Karena banyak yang kacau sholatnya, sholat di atas pesawat tidak jelas, kemudian menghadap kiblatnya tidak jelas, kemudian rukuk sujudnya juga tidak sempurna, belum nanti ada mutanajis di pakaiannya. Nah, ini kan tidak jelas ya. Akhirnya karena sudah ya sholat di atas pesawat, yang penting tayamum, alasannya tayamum saja. Padahal syarat sah sholat itu kan bukan suci dari hadas saja. Itu pun hadas kecil, hadas besar, suci dari najis, menghadap kiblat, rukun sholat sempurna dan seterusnya. Kan banyak syaratnya, rukun sholat dan syaratnya itu. Nah, jadi bukan satu saja. Nah, maka wajiblah dia belajar tentang masalah sholat di perjalanan. Wajib itu hukumnya. Jadi jangan cuma nanti tawaf begini, atau bahkan kadang tawaf sa'i yang benar pun tidak. Oh, nanti hotelnya, oh ini bintang 5, nanti cara masuk ini masuk hotel begini, ini nanti kartunya begini, nanti kalau keran yang sangat panas ini warnanya merah. Kadang cuma yang urusan begitu dibimbingkan. Nah, kan kasihan ya. Nah, kasihan kalau seperti itu. Maka wajib tuntut, kita punya hak kalau emang mau berangkat ke sana, punya hak untuk mendapatkan ilmu itu. Nah, maka tuntut untuk belajar bab itu ya. Jangan sekedar saja. Eman ya, uang habis banyak, nanti sholatnya berantakan, pulang-pulang tidak dapat nilai haji mabrur misalnya, kan kasihan ya. Nah, jadi mumpung sekali berangkat, sekalian ilmunya maksimalkan. Nah, baik. Kemudian untuk di Arafah maka menjamak zuhur dengan asar. Jadi jamak takdim. Jadi setelah zawal, setelah zuhur kita sudah jamak takdim, zuhur dengan asar gabung, sehingga nanti tidak ada beban, santai sudah. Kalaupun nanti berangkat misalnya sore berangkat misalnya begitu ya. Nah, jadi sudah dapat, tidak terbebani lagi. Kemudian untuk di Muzdalifah juga sama. Kalau dia berangkat misalnya sore, kemudian masuk di area Muzdalifah itu maghrib, supaya tidak bimbang, tidak bingung, cepet-cepetan, belum kondisinya nanti airnya susah lain sebagainya, maka tidak usah berpikir sholat maghrib. Ada solusi, niat jamak takhir, biarkan dulu lewat maghrib itu, tapi niatkan jamak takhir, sehingga ketika di sana sudah tenang, kondisi sudah enak, kita ambil air wudhu baru sholat.
Itu fungsinya. Maka untuk di Muzdalifah jamak takhir. Nah, ini diantaranya. Maka afdol melakukan jamak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, liman syakka fi dalili jawazil jam'i. Bagi orang yang ragu-ragu, ini boleh enggak jamak? Ragu-ragu dia. Nah, kalau ragu-ragu tentang dalilnya, maka dia afdolnya menjamak. Memang ragu-ragu itu biasanya karena tidak paham atau cuma dengar selentingan, atau karena perbedaan pendapat, cuma dia tidak pernah konfirmasi lebih ke dalam kepada kiai, pada ulama. Akhirnya bimbang dia, ini jamak atau enggak. Akhirnya merasa orang saya kuat saja, enggak apa-apa, enggak usah jamak-jamakan. Kalau dia bimbang ragu-ragu dalam perkara dalilnya, maka afdal dia menjamak. Itu yang kedua. Yang ketiga, liman wajada fi nafsi karahiyatal jam'i. Bagi orang yang dia itu memang tidak suka menjamak. Jadi karena merasa mampu, merasa kuat, atau merasa ini kok terlalu ringan, kok meringan-ringankan agama, merasa begitu dia, merasa mampu. Justru kalau dia merasa seperti itu, maka afdal dia menjamak. Kalau dia merasa seperti itu. Kemudian yang keempat, idza kana mimman yuqtada bihi fi hadratin nas. Jadi pimpinan rombongan. Dia jadi tokoh dalam perjalanan itu. Dia yang diikuti. Maka afdalnya dia menjamak untuk menegaskan ini ada rukhsah, ini dibolehkan. Afdal dia menjamak. Nah, ini diantara penjelasan tentang keafdalan dalam menjamak. Kurang berapa menit? 6 menit ya. Ini kita masuk syarat-syaratnya ini. Syarat-syaratnya ini ada 7 ya, atau mungkin karena sebagian barangkali yang biasa musafir, silakan saya buka waktu untuk tanya jawab saja ya. Nanti berikutnya baru kita masuk syarat jamak. Baik, kalau ada yang mau di-sharingkan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, Ustaz, yang diperbolehkan antara qasar dan jamak itu kisah. Jadi yang dimaksud kisafah ini antara rumah ke rumah atau desa ke desa. Seumpama kita punya rumah di sini dan rumah di Madura, apakah di antara bagaimana itu kesimpulannya? Itu yang pertama. Yang kedua, ada masalah dalil maulid. Jadi Nabi itu tidak pernah menganjurkan. Maksudnya tadi Bapak Ustaz menjelaskan kalau rumah ini wajib. Nah, istilah kata wajib ini kan didengar orang yang kurang, yang awam itu kan bahaya juga Pak Ustaz. Jadi tolong penjelasan antara keduanya ini. Terima kasih. Baik. Tadi saya menyebutkan wajib apa afdol tadi? Wajib ya. Baik. Kalau gitu saya ralat afdol, bukan wajib ya. Jadi kalau saya menyebut wajib, maka saya ralat ya. Jadi afdol. Jadi afdol tarkul jam'i begitu ya. Khurujan min khilafi man lam yujizil jama'. Jadi bukan wajib. Baik. Itu yang kedua. Terus yang pertama, terkait dengan syarat-syarat jamak ini, masalah masafah jarak. Apakah berlaku hanya bagi orang musafir atau orang yang punya rumah 2 tempat misalnya di rumahnya satu di sini, satu rumahnya di Gilimanuk misalnya ya. Nah, siapa yang diperbolehkan menjamak? Nah, kedua-duanya dibolehkan. Orang yang dia sekedar musafir ke Gilimanuk atau orang yang punya rumah di sini kemudian punya rumah di Gilimanuk, dua-duanya boleh. Hanya saja berlakunya kalau memang orang sengaja untuk bepergian ke Gilimanuk ke rumahnya yang satunya, kebolehan menjamak itu adalah di dalam perjalanannya dia sampai di tempat tujuan. Karena jika dia niat mukim di rumah yang satunya, maka semenjak sampai di rumahnya tidak boleh lagi menjamak. Bahkan bukan rumahnya pun. Masalah terminal di belakang rumah, berarti terminal ini masih boleh. Jadi di belakang terminal itu di belakang rumah. Nah, jadi sebelum sampai ke masuk ke rumah berarti di terminal baik. Begini, di antaranya di sini alasan syaratnya itu adalah
melewati batasan begitu ya, atau belum sampai ke batasannya. Nah, tetapi itu lebih masuk ke ketentuan qasar sebenarnya. Maka karena jamak ini berlaku bagi orang yang sakit, sehingga apabila seseorang berhati-hati, misalnya dari Gilimanuk kita mau ke kampung Jawa ini, nah, batasan kampung ini di mana dia areanya di sini ya. Sebelum masuk wilayah kampung, berlakulah ketentuan boleh menjamak itu. Bukan masuk ke rumah ya, bukan di rumah ya. Bukan untuk masalah safar ya. Tapi kalau masalah sakit, kalau sebabnya sakit, maka di rumah ya tidak apa-apa. Ini yang alasan yang pertama, sebab yang pertama. Kalau sebabnya perjalanan, maka itu ada batas wilayah. Sebelum masuk batas wilayah kampung itu, maka sebelum itu masih boleh dia melakukan. Begitu ketentuannya. Tapi ini kalau memang alasannya karena safar. Tapi kalau alasannya karena sakit, ya di rumah ya tidak apa-apa di rumah. Saya kira begitu ya. Baik. Wallahu a'lam. Dalilnya Pak, kurang dalilnya masalah maulid ini yang anjuran dari Nabi atau bagaimana gitu. Kok langsung kita mengadakan gitu Pak. Baik. Begini, Imam Ibnu Hajar atau Imam As-Sakhawi, murid utamanya Ibnu Hajar, atau misalnya juga Imam Abu Syamah dan beberapa ulama-ulama di sana dijelaskan bahwa di kurun pertama, kedua, ketiga, kurun salaf, memang tidak ada penjelasan khusus langsung tentang masalah ini, maulid ini. Nah, hanya saja di generasi berikutnya baru mulai penjelasan adanya tentang perayaan, teknis perayaan ya. Kalau masalah bahagia dan anjuran bahagia memang dari nas ayat tadi ataupun dari nas hadis tadi itu menjadi dasar. Tapi kemudian teknisnya itu dilakukan oleh seorang raja itu ya, seorang raja. Nah, yang pertama melakukan, kemudian didukung oleh para ulama-ulama, Salahuddin Al-Ayyubi kan begitu. Nah, kemudian dukung para ulama dan menjadi pembahasan kemudian di sana. Ini secara teknis tapi ya. Kalau secara makna dasarnya ayat memerintahkan. Jadi qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu misalnya. Atau kemudian hadis tadi menjadi dasar kiasan. Kalau Nabi memperingati dengan puasa, maka boleh memperingati dengan ibadah-ibadah yang lain seperti halnya ibadah puasa itu. Itu sih dasarnya ya. Tapi itu pembahasan pada kurun berikutnya. Maka saya kutip misalnya Imam Nawawi, Ibnu Hajar ataupun ulama-ulama lain. Begitu penjelasannya. Tetapi ini saya kira belum cukup jawaban ini. Panjang masalah itu penjelasan ya. Nah, maka perlu barangkali kita untuk belajar detail sehingga tidak ragu-ragu lagi untuk menerapkan praktek memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saya kira demikian ya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi tidak maksimal penjelasannya. Kita akhiri Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'inna ma'alamtana rabbi 'alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dzikri unsa wa dzikr. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.